Halo Bapak Ibu Guru, Suster, Miss, Mister, dan teman-teman. Tidak terasa kita sudah sampai pada proyek terakhir di kelas 9 dan merupakan bagian dari ujian praktek yaitu proyek kelima dengan topik generasi kreatif yang mengembangkan budaya bangsa dengan menggunakan teknologi. Dari tema Creativity in Indonesian Culture bersama saya Laurencia Nicole dari kelas 9C nomor absen 19. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa di tengah peradaban dunia dan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Bersama dengan cita-cita, kita dapat mengembangkan kekayaan dan investasi bangsa ini untuk memajukan Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia, yaitu perkembangan digital teknologi. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus mendukung kelestarian budaya Indonesia dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya bangsa dan turut serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan agar budaya Indonesia tidak punah dan semakin mendunia. Salam merdeka dan salam sehat kepada suster, Bapak Ibu Guru SMP Tarakanita II yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Laurencia Nicole dari kelas 9C nomor absen 19. Pertama-tama, saya ingin panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang betapa pentingnya kita sebagai pelajar di generasi kreatif dalam mencapai cita-cita untuk mempertahankan kemerdekaan di masa sekarang. Merdeka! 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 Perjuangan para pahlawan kemerdekaan menghantarkan kita, masyarakat Indonesia, menghirup udara bebas dengan jiwa yang terlepas dari belenggu penjajahan. Menjadikan kita negara berdaulat dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintah negara manapun. Perjuangan demi meraih kemerdekaan Indonesia ini merupakan hasil usaha seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Dengan berbagai keragaman budaya, agama, ras, suku, dan golongan yang bersatu dan berjuang atas nama bangsa Indonesia demi mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Keragaman inilah yang merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan rawat bersama. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, perjuangan kita sebagai generasi penerus bangsa baru dimulai sekarang, yaitu memberi makna dalam kemerdekaan Indonesia. Kita harus berjuang mempertahankan cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dan mampu membangun bangsa Indonesia menjadi negara maju, dengan tekun belajar, meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Harumkan terus nama Indonesia dengan terus berkarya dan berkreasi. Para hadirin sekalian, di era globalisasi dan digital teknologi yang terus berkembang, kita harus semakin mencintai keragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai wujud rasa cinta tanah air. Bangga atas hasil karya anak bangsa dengan menggunakan produk dalam negeri dan terus melestarikan budaya bangsa. Itulah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Bersama-sama, kita promosikan keragaman budaya Indonesia melalui teknologi digital. Sehingga seni tradisi yang menjadi identitas bangsa Indonesia yang tidak tergantikan semakin dikenal oleh dunia. Ingatlah, pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Para hadirin yang saya hormati, ingatlah juga untuk turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat gotong royong dan pantang menyerah yang disertai dengan solidaritas dan toleransi yang tinggi. Kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu menghormati sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan mudah terpengaruh oleh provokasi, berita-berita negatif ataupun hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Percayalah, generasi muda yang kreatif pasti dapat membangun Indonesia maju dengan adil dan damai. Ingatlah, kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 diperjuangkan oleh para pahlawan dengan tidak mudah dan tanpa lelah. Harta dan jiwa raga telah dipertaruhkan. Namun, kita tidak harus berperang untuk melanjutkan perjuangan bangsa,
Tetapi tugas kita adalah meraih cita-cita kita yang bermanfaat untuk melanjutkan cita-cita luhur bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mari bersama-sama kita pertahankan kemerdekaan sebagai perjuangan bangsa yang harus kita lanjutkan. Raihlah cita-cita setinggi langit. Terus berkarya dan berkreasi demi bangsa dan negara tercinta kita ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Demikianlah pidato yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menutup pidato ini dengan mengutip perkataan Bung Karno yang disampaikan pada pidato HUT Proklamasi. Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Merdeka! Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin jiwa raga
sebagai generasi kreatif penerus bangsa baru saja dimulai dengan memaknai arti kemerdekaan dan cita-cita luhur pendiri bangsa sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 alinea keempat dengan membangun cita-cita masa depan kita sendiri. Dengan adanya cita-cita, maka kita akan memiliki gambaran mengenai kehidupan di masa depan yang akan kita jalani. Cita-cita itu penting karena dapat menumbuhkan semangat juang dan membuat tujuan hidup menjadi lebih jelas. Kita menjadi termotivasi, terinspirasi, dan terfokus pada apa yang ingin kita raih di masa depan demi negara kita dan juga menaruh harapan kepada Tuhan yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Cita-cita, impian, dan harapan masa depan saya adalah menjadi seorang desainer interior. Desainer interior adalah sebuah profesi bagian dari seni rupa yang berfokus terhadap perancangan tata letak dan desain ruang dalam suatu bangunan dengan menggunakan aspek estetik, keamanan, dan kenyamanan ruang bagi pemakainya. Dalam menggapai cita-cita saya, Tuhan memiliki peranan yang sangat berarti, di mana dengan akal budi, pikiran, dan kehendak bebas yang diberikan Tuhan, membuat saya dapat berpikir dengan baik dan berusaha untuk merencanakan masa depan yang akan saya jalani. Selain itu, menurut buku e-book Agama Katolik kelas 9 Tarakanita, Santo Paulus dalam suratnya di Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Artinya, Allah berperan penting dalam mewujudkan panggilan surgawi sebagai tujuan akhir dari segala kegiatan yang kita lakukan, dan jika kita bersungguh-sungguh dalam pilihan yang telah kita tentukan, maka Tuhan akan mewujudkannya. Masa depan kita memang di tangan Tuhan, tapi tugas kita berusaha untuk mencapai cita-cita. Oleh sebab itu, dalam mencapai cita-cita saya, hal yang sudah saya persiapkan adalah mulai mempelajari sketch gambar perspektif ruang, mulai mengenal furniture dan bahan yang digunakan, serta melihat portfolio desain para desainer interior ternama. Sehingga ketika saya sudah menjadi seorang desainer interior, saya dapat mempersembahkan karya lokal yang memadukan seni budaya Indonesia. Perjuangan saya akan dimulai dengan mempersiapkan jenjang sekolah SMA jurusan IPA, dilanjutkan dengan mengambil fakultas teknik jurusan desain interior di perguruan tinggi, serta mendirikan usaha konsultan desain interior setelah lulus. Harapannya, dengan adanya campur tangan Tuhan dan ilmu yang saya pelajari, dapat saya sumbangsihkan untuk negara Indonesia dengan merancang tata letak dan desain ruang gedung perkantoran, mal, restoran, hotel, dan perumahan, sehingga saya dapat memajukan sumber daya manusia Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melestarikan keragaman budaya Indonesia melalui hasil rancangan saya. Amin. BRSL, Bangun Ruang Sisi Lengkung. Sebagai upaya mengurangi banjir yang diakibatkan curah hujan yang tinggi, Pemda DKI membuat sumur resapan di berbagai wilayah. Pada daerah seluas 750 meter persegi dibuat 10 sumur resapan yang masing-masing berbentuk tabung dengan diameter 70 cm dan kedalaman 180 cm. Letak sumur resapan di area tersebut diatur sedemikian sehingga semua air hujan bisa masuk ke dalam sumur tersebut. Suatu hari terjadi hujan deras dengan curah hujan 10 mm. Hitunglah volume air yang tidak tertampung pada sumur resapan yang ada di area tersebut. Catatan, curah hujan 1 mm berarti bahwa pada luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Jika diketahui luas area adalah 750 meter persegi, ada 10 sumur, diameter tabung adalah 70 cm yang artinya jari-jari tabung adalah 35 cm. Kedalaman atau tinggi tabung adalah 180 cm dan curah hujan adalah 10 mm. Pertama-tama kita harus mencari volume sumur yang berbentuk tabung dengan menggunakan rumus pi R kuadrat T. Sama dengan 22/7 dikali 35 kuadrat dikali 180 sama dengan 22/7 dikali 1225 dikali 180 sama dengan 693.000 cm3 sama dengan 693 liter. Setelah itu kita dapat mencari volume 10 sumur dengan cara 10 dikali 693 liter sama dengan 6.930 liter. Pada catatan diketahui curah hujan 1 mm berarti pada 1 meter persegi tertampung 1 mm atau 1 liter. Jika curah hujan 10 mm berarti pada 1 meter persegi tertampung 10 mm atau 10 liter air hujan.
Jika luasan area 750 meter persegi, maka akan tertampung 750 dikali 10 sama dengan 7.500 liter air hujan. Atau kita bisa mencari volume curah hujan dengan cara luas area dikali tinggi curah hujan, sama dengan 750 meter persegi dikali 0,01 meter, sama dengan 7,5 meter persegi, sama dengan 7.500 liter. Sekarang kita sudah dapat mencari volume air yang tidak tertampung dengan cara volume curah hujan dikurangi volume sumur, sama dengan 7.500 liter dikurangi 6.930 liter, sama dengan 570 liter. Jadi volume air yang tidak tertampung pada sumur resapan yang ada di area tersebut adalah 570 liter. Selanjutnya, jika tukang bangunan menggunakan bandul logam untuk mengukur arah vertikal dari tembok yang mereka bangun, bentuk bandul tersebut merupakan gabungan dari tabung dan kerucut. Jika diameter bandul tersebut adalah 2 cm, A. Volume bandul, B. Berat bandul jika berat setiap 1 cm kubik logam adalah 8 gram, Pi sama dengan 3,14. Diketahui bentuk bandul gabungan dari tabung dan kerucut. Diameter bandul adalah 2 cm yang artinya jari-jari bandul adalah 1 cm. Tinggi tabung adalah 7 cm dan tinggi kerucut adalah 3 cm. Pi sama dengan 3,14. A. Volume bandul. Sekarang kita akan mencari volume tabung menggunakan rumus Pi R kuadrat T sama dengan 3,14 dikali 1 dikali 7 sama dengan 21,98 cm kubik. Selanjutnya kita dapat mencari volume kerucut dengan rumus 1/3 Pi R kuadrat T sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 1 dikali 3 sama dengan 3,14 cm kubik. Sekarang kita sudah dapat menghitung volume bandul dengan cara volume tabung ditambah volume kerucut sama dengan 21,98 cm kubik ditambah 3,14 cm kubik sama dengan 25,12 cm kubik. Jadi volume bandul adalah 25,12 cm kubik. Setelah diketahui bahwa volume bandul adalah 25,12 cm kubik, maka kita dapat mencari B berat bandul dengan cara volume bandul dikali berat logam sama dengan 25,12 cm kubik dikali 8 gram sama dengan 200,96 gram. Jadi berat bandul jika berat setiap 1 cm kubik logam adalah 8 gram yaitu 200,96 gram. Sebagai generasi kreatif yang mengembangkan budaya bangsa, maka saya akan menampilkan cara membuat tempe dengan menggunakan bioteknologi konvensional. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui cara dan proses pembuatan makanan tradisional Indonesia seperti tempe dengan bioteknologi konvensional. Yang kedua untuk mengetahui peran Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Yang ketiga dapat menganalisa karakteristik bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Yang keempat, dapat menganalisa perubahan yang terjadi pada bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Mengapa saya memilih tempe sebagai bioteknologi konvensional? Karena tempe in Javanese is an innovative Javanese cake made by a natural culturing and controlled fermentation soybeans process. Tempe's fermentation process and its retention of the whole bean give it a higher content of protein, dietary fiber, and vitamins. To make tempe, all ingredients, we need to prepare 500 gram whole dry soybean, half teaspoon tempe starter, and water. We also need equipment such as a cooking pot and a lid, a mixing bowl, a ladle, a colander, a strainer, a spoon, a teaspoon, 3 Ziploc bags, a toothpick, a container, a napkin, and a stove. After the entire preparation is ready, I will show you the steps you can follow to make tempe. Step 1. Clean and soak the soybeans. Clean the soybeans with running water. Soak in a bowl of water and leave it for at least 8 hours. Step 2. Crack the soybeans. After 8 hours of soaking, separate the soybeans from its skin by squeezing them with a kneading motion. Stir gently, causing the hulls to rise to the surface. Then, pour off water and hulls into a strainer. Add water and repeat until most hulls are removed. Step 3. Cook the soybeans. Put the soybeans into a cooking pot with water over the beans.
cook on medium heat. When it's cooking and foam has gathered, remove it with ladle. Then cover it and lower the heat for 30 minutes. Add more water if needed. Step 4. Dry the soybeans. After 30 minutes of cooking, drain off the water and dry the soybeans. Allow the soybeans to cool down in temperature below 35 degrees Celsius. Step 5. Cool off the soybeans. Move the dry beans into a mixing bowl and leave it for some time to cool off. During this process, avoid touching the beans with hands but use clean spoon instead. Step 6. Inoculate the soybeans with tempeh starter. When the soybeans is already dry and cold, but better if not too cold, sprinkle it with half teaspoon of tempeh starter. Mix with a clean spoon for about 1 minute to distribute the tempeh starter evenly. It's very important to mix the tempeh starter very well as it reduces the risk for spoilage and make the fermentation faster. Step 7. Incubate the soybeans. Prepare 3 Ziploc bags with the desired size. Divide the soybeans into the bags, press until flat and seal. Then, perforate plastics with holes at a distance for about 1 cm by using a clean toothpick as it will allow the mold to breathe. Step 8. Store the soybeans. Place the packed soybeans in a container at a warm place or around 30 degrees Celsius for about 3 days. Then, wrap the soybeans using a clean napkin and make sure to avoid it from the direct sun. Step 9. Tempeh is ready. After 3 days of storage, the packed soybeans should be filled completely with white mycelium and the entire contents can be left out as a whole piece, which is now tempeh. Now the tempeh is ready to be cooked into delicious dishes. Tempeh is the easiest food that we can make at home. Tempeh has many benefits to our body as it contains soy isoflavones. Studies show that soy isoflavones and soy protein may decrease blood cholesterol levels, oxidative stress, and chronic disease. But please note that individuals who have a soy allergy should avoid tempeh, while those with impaired thyroid function may want to limit their intake. That's all I can share in my conventional biotechnologies experience. Please follow the steps to make it and enjoy your own tempeh. Dalam ujian praktek kali ini, produk yang akan saya buat adalah tempe dari kacang kedelai. Proses pembuatan tempe ini membutuhkan bahan berupa kacang kedelai, ragi tempe, dan air. Sebelum diolah menjadi tempe, kacang kedelai memiliki wujud padat, berkeping 2 terbungkus kulit biji, terdapat embrio di antara keping biji. Bentuknya bulat lonjong dan bundar atau bulat pipih, dengan warna kuning atau krem sedikit kecoklatan. Tekstur kacang kedelai adalah padat berisi, keras, kering, permukaannya halus, licin, tidak berkeriput, dan tidak bergelombang dengan aroma langu. Selain itu, ragi memiliki wujud padat yang berbentuk serbuk atau butiran kecil-kecil dan halus, berwarna putih, krem, sedikit keabu-abuan dengan tekstur yang lembut. Setelah diproses dalam waktu 3 hari, hal yang terjadi pada kacang kedelai dan ragi tempe adalah perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Perubahan yang terjadi pada kacang kedelai ketika mengalami proses fermentasi adalah kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai, menyatukannya menjadi tempe. Dalam proses fermentasi ini, asam amino atau pembentuk protein, nitrogen, dan kandungan vitamin serta mineral akan meningkat. Sehingga protein kompleks pada kacang kedelai akan diubah menjadi asam amino oleh Rhizopus oryzae sebagai organisme penyebab fermentasi. Akibatnya, tempe yang terbentuk berwarna putih dengan aroma khas tempe agak asam karena asam laktat. Tekstur kompak, padat, dan lunak yang disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh merata pada permukaan biji kedelai sehingga menghasilkan senyawa antioksidan dan antibakteri. Dari hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa tempe merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang dikembangkan secara turun-temurun, di mana kita sebagai generasi kreatif dapat mengembangkan cara pembuatan tempe menggunakan bioteknologi konvensional.
melestarikan dan mempopulerkan tempe sebagai kearifan lokal masyarakat Indonesia, yaitu dengan mengolah tempe menjadi cemilan sehat dan bergizi, seperti sushi tempe, sandwich tempe, kebab tempe, dan kimchi tempe, sehingga tempe dapat dikenal mendunia. Agar tempe dapat berhasil, maka ketika proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae pada kacang kedelai selama 3 hari, maka kita perlu menjaga kebersihan, kurangi berbicara, dan memahami langkah-langkah pembuatannya. Perubahan yang terjadi ketika proses fermentasi adalah perubahan fisika, yaitu perubahan karakteristik pada kacang kedelai, dan perubahan kimia, yaitu perubahan warna, perubahan bau, dan timbul titik-titik air karena asam amino atau pembentuk protein. Nitrogen dan kandungan vitamin serta mineral mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan tempe memiliki kandungan protein yang tinggi, rendah kalori, mengandung antioksidan dan antibakteri yang baik untuk kesehatan dan pencernaan tubuh. Salam sehat Ibu Tiur, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman. Di video kali ini, saya Laurencia Nicole kelas 9C nomor absen 19 akan melakukan gerakan pemanasan olahraga dengan aktivitas berirama, gerakan senam lantai roll depan, kayang, dan sikap lilin yang baik dan benar. Sebelum kita melakukan gerakan senam irama seperti roll depan, kayang, dan sikap lilin yang baik dan benar, maka kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Senam irama adalah senam dengan menggunakan gerakan yang mengikuti irama lagu, dan saya akan melakukan pemanasan menggunakan lagu Manuk Dadali sebagai pengiringnya. Sebagai bentuk upaya untuk melestarikan budaya Indonesia di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Manfaat pemanasan dalam aktivitas berirama ini adalah mengurangi risiko cedera, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan energi, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan performa tubuh. Masaknya hujan di awang-awang, meberkenjang-jang na bangun taya karing rang, suku narangkau sejeng pamatuk nangalu, ngepet mega bari hibernya tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng pertentang taya banding menana, dipika kimir dipika serap usah sama, taya garam bengkasen leber beruang wanena. Manuk Dadali, manuk pagagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali, pangka koncana, rasana hiji, rukun sakabena. Indonesia Jaya, Manuk Dadali, pangka koncana, rasana hiji, rukun sakabena. Sauyunan darah bahiri-hiri, silipikanya ante inggis pelapati. Manuk Dadali ngandung silokasi natria, kersagumna bangsa di negara Indonesia. Manuk Dadali, manuk pagagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali, pangka koncana, rasana hiji, rukun sakabena. Indonesia Jaya, Manuk Dadali, pangka koncana, rasana hiji, rukun sakabena. Setelah melakukan pemanasan, saya akan melakukan senam irama seperti gerakan senam lantai roll depan, kayang, dan sikap lilin. Senam lantai adalah senam yang memeragakan gerakan akrobatik dengan mengikuti irama lagu dan mengutamakan keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan keluasan. Senam lantai umumnya memiliki gerakan seperti berguling, melompat, berputar, bertumpu pada tangan atau kaki, bertumpu pada punggung, bertahan untuk menyeimbangkan badan, atau bertumpu dengan kepala saja dengan menggunakan matras sebagai alas. Secara fisik, senam lantai sangat berguna untuk menjaga kekuatan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, hingga membakar lemak di dalam tubuh.
Gerakan yang pertama adalah roll depan. Roll depan adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai, yaitu berguling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan. Gerakan yang kedua adalah kayang. Kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregangkan atau mengangkat perut dan panggul. Untuk melakukan kayang ini terdapat 2 cara, yaitu bisa dari duduk atau bisa juga dari berdiri. Gerakan yang terakhir adalah sikap lilin. Sikap lilin adalah gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketenangan tubuh. Gerakan sikap lilin dimulai dengan posisi tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki lurus ke atas dengan rapat. Pinggang ditopang kedua tangan dan posisi pundak tetap menempel di lantai. Gerakan sikap lilin memerlukan kekuatan otot perut untuk mengangkat kaki. Lalu otot pinggang, punggung, dan leher untuk menguatkan kedua tangan menopang pinggang. Dari video aktivitas berirama dan senam lantai seperti roll depan, kayang, dan sikap lilin, maka kita memerlukan banyak latihan, kerja keras, dan disiplin yang tinggi agar dapat menguasai senam lantai dengan baik dan benar. Dengan melakukan senam irama secara rutin, kita dapat meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, fleksibilitas, serta meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Adanya lagu daerah sebagai pengiring akan mengingatkan kita akan lagu-lagu warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Maka mari bersama-sama tingkatkan imunitas tubuh dan lestarikan budaya Indonesia dengan melakukan olahraga. Bersama saya Laurencia Nicole dari kelas 9C nomor absen 19. Terima kasih. Dalam pengerjaan proyek kelima ini, saya mendapatkan nilai CC 5+, yaitu conviction, di mana saya dapat merefleksikan diri dengan daya juang untuk menentukan cita-cita yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan tidak lupa untuk melibatkan campur tangan Tuhan dalam mencapai cita-cita saya. Selain itu, ada juga nilai creativity, di mana dalam proyek ini, saya diajak untuk berani mencoba bioteknologi konvensional, yaitu tempe, makanan tradisional Indonesia, dan menjadi lebih kreatif dalam menyanyikan lagu Merah Putih Berkibarlah Bendera Negeriku ciptaan Gomblo sebagai wujud rasa cinta tanah air. Peran digital dan cita-cita kita sangatlah penting dalam membantu melestarikan kebudayaan Indonesia, terutama di dunia internasional. Kini, warisan budaya menjadi lebih mudah diakses melalui internet. Kemudian akses informasi dan komunikasi menjadi upaya edukasi budaya atau penuntun untuk mengakses berbagai kebudayaan Indonesia pada masa lalu, serta sebagai upaya untuk mempersiapkan masa depan. Pengembangan teknologi tidak hanya untuk membantu memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke dunia internasional, tetapi juga membantu melestarikan budaya dalam bentuk digital dan sebagai media untuk mempromosikan aset kebudayaan Indonesia agar tetap terjaga dan lestari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Suster, Miss, Mister, dan teman-teman yang sudah setia menonton hasil video saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan semoga video saya bermanfaat. Bersama saya Laurencia Nicole dari kelas 9C nomor absen 19. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Siapa saya? Cerdas, berintegritas, itu saya.